Eh, Intinya basic. Ini hari ini gue cuma mau bahas yang basic-basic stuff sih. Gue mau ngecek kalian udah selesai buat baca ini nggak? Eh, yang dokumen gue kasih yang di Google Drive. Kalau belum nggak apa-apa, kita go over. Udah pernah sampai kelar belum? Ya, udah semuanya. Yes, yes, yes. Semua yang ada di sini sih intinya. Ada ada banyak sih. Ya ini semuanya nggak ada hubungan sama coding yang ini. Nah yang ini yang coding. Yang ada yang Airbnb JavaScript Style Guide, React Style Guide, sama yang gue post di sini. Udah semua apa belum? Belum ya? Oke. Palingan gue go over ini. Akil udah baca ini semua belum? Oke, oke. Gue pengen enforce buat baca kita semuanya sih. Kita go over semuanya yang detail-detailnya. Mungkin kita scan through doang, tapi intinya hal-hal kayak gini itu penting karena ini buat tunjukin bahwa kalian udah terbiasa belum sama sama gimana cara nulis yang oke sama yang enggak gitu. Basically semuanya kayak bisa aja. Misalnya cara-cara nulis itu kan banyak cara, cuman ada yang benar ada yang kayak quote-unquote salah gitu loh. Jadi kita biar uh, everything on the same page gitu. Misalnya kayak gini ya standar nih kan, jangan pakai var. Zaman sekarang kita pakai cons kalau emang uh, bentuknya konstan, atau misalnya kalau pakai let buat diubah-ubah gitu loh. Ini kan kayak gini. Jangan pakai var lagi. Ini kan standar, cuman maksudnya program jalan nggak kalau pakai var, tetap aja jalan gitu loh. Tapi kita trying to avoid that kind of stuff. Jadi kita mau pakai cons, pakai let. Kita go over, hopefully bisa over semuanya sih. Oke, new object nggak perlu kayak gini. Gue pengen kalian ada, kalau kita sambil scroll aja, kita baca-baca aja. Kalau kalian ada yang mau tanyain atau kalian bingung, kalian ngomong aja ya. Jangan diem aja ntar. Shorthand, object shorthand. Good. Okay. Contoh-contohnya bahkan Skywalker lagi. Intinya kalau misalnya objek sama key value yang sama, jadi nggak perlu ngedouble kayak gini. Soalnya ini sebenarnya bisa juga gue bikin jadi rule di code kita. Jadi mau ngomong ngikutin ini, bisa ada settingannya dari JavaScript-nya. Cuma nanti kalian terlalu bingung lagi. Gue pernah nyobain soalnya terlalu terlalu maksain apa yang ada di sini juga bikin bingung. Array, push, push. Ini sering banget nih. Ini sering banget gue lihat like-nya berapa dimasukin ke array-nya. Jangan kayak gitu ya, pakai push. Biasanya ujung like-nya like plus satu kayak gitu tuh. Kebiasaan buruk. Spread items, ya, convert from. Gue cariin yang kira-kira bakal penting buat kalian. Line breaks, nah itu penting. Deconstructuring, enggak, itu penting. Strings. Uh, Template ini cuma dipakai kalau misalnya kalian pakai pakai persen, pakai dollar sign itu ya. Kalau misalnya enggak, biasanya aja pakai single quote. Itu juga kayaknya udah ada di rule itu Yaslin sama Prettier kita. Functions, uh, self-invoking function. Hero function penting. Prefer hero function, oke. Okay. Iya.
Nanti arrow function kita bakal bahas lagi di settingan prettier. Oh, ngomongin masalah prettier, kalian coba cek ini deh. Kalian buka VS Code, settingan ininya. Kalian udah ada ini belum? Kalau kalian belum, ya, jadi pakai komen koma, terus ketik aja save di sini, terus edit settings JSON. Nah, kalian harusnya ada ini. Kalau kalian belum ada sampai saat ini, berarti ada yang salah. Karena berarti prettier-nya itu nggak nge-save pakai prettier yang udah ada di file-file kita, nih, prettier.config.js, nggak ke jalan, jadi nggak dijalanin. Ini kan settingannya nih. Coba kalian cek deh, udah belum di tempat kalian. Itu penting soalnya. Keluarnya ada konflik. Oh, oke, oke. Jadi begitu kalian save, udah berubah ya. Yang ini udah di-tick belum? Ini juga penting, satu lagi, format on save. Oke, oke. Yang penting format on save, terus apa yang formatternya itu dari sini. Jadi dia bakal ngambil formatter dari VS Code-nya. Berarti Mario udah, Akil udah belum? Ya. Jadi bisa JavaScript gini, bisa juga semuanya. Jadi kurang lebih kayak gini. Udah ada ya? Oke, nice. Yang penting dua ini nih, editor, default formatter, sama editor format on save. Jadi kalau nggak save, ya di checklist. Nah, jadi tiap kali nge-save, dia bakal ngikutin formatter si prettier ini yang kita udah bikin. Nah, ini. Jadi otomatis enaknya adalah kalau misalnya kalian ubah sesuatu, walaupun logiknya beda, tapi cara penulisannya semuanya konsisten dari semua engineer. Jadi nggak ada yang beda, semuanya kita konsisten. Misalnya hal kayak gini nih, trailing comma ES5, itu berarti setiap ada gue bikin kalimat baru di sini. Cons pilih gini info sama dengan full first name kan pilih last name cipta nih. Nah, kalau gue pencet save, dia otomatis nge-save dulu nih. Nah, gue save, dia ngilangin karena itu nggak penting. Terus dia ES5 trailing komanya, jadi dia otomatis nambahin koma di terakhir sini. Terus dia semikolon selalu iya, jadi dia kasih semikolon di sini. Karena nanti ini tuh pentingnya adalah nyesuaiin antara peraturan si prettier begitu nge-save sama peraturan ESLint kita. Peraturan ESLint itu nggak boleh saling bentrok. Kalau bentrok nanti begitu di-save malah keluar merah-merah kayak gini, kayak error prettiernya nggak suka misalnya. Nah, ini cuman karena belum dipakai nih, info declare tapi nggak. Nah, ini si ESLint yang ngecek. Nah, ESLint itu ngecekin yang ini peraturan udah dibikin gini, prettier cuma buat formatternya doang. Nah, ini yang penting, jadi makanya balik lagi masalah kayak gini. Nanti yang arrow function nih, misalnya kita bahas tentang arrow function ya. Ini ada arrow function pakai parenthesis apa enggak. Nah, kayak gini kan tiap orang bisa nulisnya, ada yang bisa pakai, ada yang enggak kan. Nah, ini tergantung nanti ESLint sama prettier kita settingnya lagi gimana. Nah, kalau yang di sini, prettier config-nya itu arrow parenthesisnya itu always, jadi selalu pakai parenthesis. Nah, satu hal tentang arrow parenthesis itu yang penting adalah misalnya apa ya, misalnya gini deh, form item, ini nih, form on submit nih, ini kan pakai parenthesis kan. Nah, kalau misalnya parenthesis gini, jadi kalau misalnya gue sampai nggak pakai parenthesis, gue save,
dia bakal kasih lagi arrow parenthesisnya. Nah, satu hal yang gue pengen sebenarnya adalah tanpa maksain di ESLint, kalian kalau misalnya ada, misalnya ini number ya, bukan event aja, number, itu kalian biasain pakai default value. Jadi misalnya sampai ada bagian dari kayak gini undefined, itu otomatis keset jadi default value. Misalnya, oh ini nih, number kan angka, jadi pakai contohnya misalnya angkanya 0 kalau sampai angkanya nggak dikasih. Atau misalnya kalau ID gitu, kalian mau nge-map ID kayak gini, biasain pakai default value di dalam sini. Itu alasannya gue pakaiin arrow parenthesis yang di sini tadi, di luar. Jadi gue biasain kalian pakai arrow parenthesis always, terus masukin default value juga di situ. Oke, let's go over berikutnya. Map. Nanti gue pengen sebenarnya kita lebih, ini sekedar cepat aja, ntar kita bahas lebih lanjut, itu bagian di pull request ya, pull request kalian. Kalau misalnya ada yang kayak disuruh ganti, itu kayak kenapa, jangan cuma ganti, tapi kalian nggak tahu kenapanya. Terus kalau kalian nggak setuju, kalian mesti raise up kayak, nggak, gue nggak setuju gitu misalnya. Kenapa harus gitu? Banyak nanya aja, jangan cuma iya doang. Ini importing, export default. Hal kecil tentang ekspor kayak gini ya, itu sebenarnya mari kita lihat, coba kita ada contoh di sini. Oh, ini. Ekspor. Kalau ekspor default itu gue nggak suka kalau misalnya kayak gini. Soalnya kalau kayak gini doang, nanti dia bisa dalam bentuk apa aja kan. Jadi ntar begitu ini dipakai, objek ini dipakai di tempat lain, ini beda file. Nanti import bisa kayak gini. Hello from, misalnya gini ya. Nah, ini alasannya kenapa gue nggak suka kayak gini, nanti dia bisa dalam bentuk kayak gini, nanti di rename jadi hal lain, import jadi hello, jadi begitu nanti kita perlu ganti, replace semuanya yang ada tentang terms-nya, itu kita nggak ke-capture, soalnya di sini namanya hello, kita udah nggak tahu lagi. Nah, makanya gue pengen selalu dalam bentuk objek, kalau export sesuatu di JSX gini ya, pakai objek, jadi selalu dalam bentuk objek, dan kita sebisa mungkin selalu importnya juga objek. Jadi di sini kita pakai terms lagi, untuk kita pakai objek yang di sini. So far ada question? Nggak ada? Gue takut tiba-tiba gue nggak bisa dengar. Bentar, gue nyalain lagi deh. Biar gue tahu kalau misalnya earphone gue yang rusak. Intinya jadi kalau ekspor dalam bentuk objek, kasih masukin objeknya yang kita mau, ntar diimport juga pas pakai, jangan langsung kayak gini ya. Itu soalnya ntar kita susah, soalnya ini gue bisa tulis apa aja, gila juga bisa, terus ini bisa dipakai juga. Nah, itu yang gue nggak gitu suka, jadi selalu import itu sesuai dengan penggunaan kita di mana di ekspornya. Jadi otomatis di sini konsisten, begitu gue file set di semuanya, gue cari terms, itu bakal muncul jadinya yang dua file ini, yang export dan yang importnya. Oke, itu export import bukan ada di sini. Sudah guys, nggak perlu iterator property. Nah nih, kayak gini kan kalian tuh bisa aja, bisa pakai yang atas, bisa pakai yang dot notation, bisa pakai square bracket notation juga bisa. Kapan jadinya harus pakai yang mana gitu kan, dua-duanya bisa. Nah, kalian selalu makanya tolong ngikutin ini aja. Karena aturan banyak, tapi kalian harus ngikutin satu yang jadi source of truth ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi diskusi, misalnya sama siapa, sama Steven atau sama Fauzan, terus si Fauzan nyuruh pakai ini, terus bilang, enggak, gue nggak setuju, gue sukanya mau pakai dot. Kenapa? Soalnya Billy bilang ngikutin Airbnb punya JavaScript notation, itu cara nulisnya gini nih, ada yang good, ada yang bad kan. Bisa, nggak salah gitu loh. Cuman
kalau kalian nyari mana sih sumber yang bener atau kalian mestinya nulisnya kayak gimana, itu ikutin aja makanya yang di sini. Makanya gue pengen kalian kalau bisa baca semuanya. Jadi kalau kalian ada bingung harusnya nulisnya kayak gimana ya, this is the source of truth gitu. Hmm, ada pertanyaan nggak? Belum ada? Nah, line break kayak gini. Itu ntar udah ada, gua ada di settingnya mana ya? Biar config ada line print with. Oh, belum ada. Oke, ntar gue tambahin deh. Jadi nanti gue tambahin print with maksimum lengthnya misalnya kayak 80. Jadi kalau misalnya lebih dari 80 dia otomatis jadi line baru lagi. Itu nanti otomatis jadi kalian nggak usah ini gimana ya Bill, ini boleh panjang banget ya satu line misalnya. Nah itu udah otomatis diaturin sama si pretiernya. Makanya tadi kalau nomor paling penting itu kalian nyalain pretiernya, prettier config-nya ada, sama otomatis format on save, dan default formatternya pakai prettier. Ini yang penting nanti. Jadi kita semuanya standardized kayak gini, kalian nggak usah mikir ini udah berapa karakter ya, apakah harus turun ke bawah, apakah enggak gitu. Kayaknya ada, bahkan dia ada max length-nya. Penting comparison nggak usah pakai 2, sebisa mungkin selalu pakai yang 3 triple sama or ini. Nah, pertanyaan buat kalian, apa bedanya 2 kali sama 3 kali equal? Kalian harusnya udah belajar pasti. Yo, ya, jadi selalu konsisten. Nggak mungkin ada yang ngaco. Soalnya kalau misalnya hal yang paling bego apa yang misalnya null sama undefined. Oke. Null tuh sama dengan undefined kalau sama dengan. Tapi null itu bukan undefined sebenarnya, karena tipenya beda. Nah, kayak gini. Ini hal-hal kecil yang ntar kalau kalian pakai 2 kali doang, ada beberapa variabel null, beberapa variabel undefined, bisa ketemunya bisa true gitu loh. Nah ini bisa bahaya, makanya always use triple atau not equal sama dengan kayak gini. Ya. Betul. Jadi di cast dulu aja, terserah kalian butuhnya angka atau sebenarnya string, di cast terus baru di equal. Jadi intentionally-nya kayak kalian beneran tahu apa yang kalian mau lakuin gitu. Apakah kalian butuhnya angka atau string, baru kita compare. Oh, terus kalian ini cuman hack doang. Biasanya kalau kalian butuh sesuatu yang kayak di boolean, boolean 0 gitu misalnya. Kan boolean 0 tuh false, boolean 1 tuh true. Atau boolean berapa angka aja kan true. Nah, itu bisa pakai tanda seru juga. Itu sama aja. Ini short notation buat boolean. Jadi tanda seru yang pertama nge-cache, tanda seru yang berikutnya itu buat dapetin value-nya gitu kurang lebih. Jadi ini shorthand notation buat boolean. Sering dipakai soalnya kalau misalnya kalian lagi butuh apa ya, array length gitu. Ini buat dapetin boolean value-nya. Apakah ini sama dengan true gitu. Kan biasa gitu. Atau biasanya kalau pakai if, jadi if array length doang juga apa-apa. Karena kan kalau sama dengan true kalian berarti butuhnya gini kan. Kalau ternary bener apa enggak sebenarnya nggak ada yang salah sih. Kayaknya pakai ternary gini. Maksudnya kayak gini kan ya?
operator tanda tanya sama atau sisanya gitu. Kapan pakai gini, kapan enggak gitu ya. Gue sih rule of thumb-nya gimana ya? Kapan iya, kapan enggak. Biasanya kalau gue gini, kan ini harusnya di sini ada, ini yang cuman nggak ada nih, 80 karakter. Kalau misalnya satu line masih masuk dalam 80 karakter, pakai ternary itu masih masih oke banget gitu. Jadi asal masih mentok 80, berarti itu logiknya masih short enough buat pakai kayak gini. Gue jujur jauh lebih suka pakai kayak gini-gini sih daripada pakai if else. Soalnya misalnya gini, apa ya, kasih contoh ya, if A sama dengan 20, B sama dengan 40. If A lebih gede daripada 3, terus nanti biasanya kan gini kan, C sama dengan 100, else C sama dengan 0. Gini kan, terus kalian dapat C-nya berapa. Nah, kayak gini kan sebenarnya bisa jauh lebih simpel kalau pakai C sama dengan A lebih gede daripada 3, kalau iya 100, kalau enggak 0. Nah, kayak gini kan gue sih lebih suka kayak gini personally. Tiap orang beda-beda, ada orang yang nggak suka kayak gini karena menurut mereka nggak susah dibaca. Peraturan gue sih kalau misalnya masih bisa dalam bentuk, dalam satu line 80 karakter, gue tetap biasanya pakai ini. Nah, yang biasanya jadi masalah adalah ini penggunaan A-nya nih. Biasanya orang-orang tuh nama variabel di sini udah panjang banget. Terus dot length kayak gini, apakah lebih besar daripada 3 sama dengan 100, sisanya 0. Atau misalnya di sininya pakai logic lagi. Logic ngitung apalah, terus dipanggil functionnya. Nah kayak gini, kalau udah panjang kayak gini, gue saranin pakai if else. Kalau misalnya udah manggil function atau di sininya ada logic lainnya lagi, di sininya ngitung length, dot length atau properti apa. Nah, kalau udah panjang kayak gitu, mendingan dibikin if else. Kalau kalian mau maksain tetap kalau kalian mau tetap pakai ternary kayak gini, kalian harus bikin constant lain. Const tambahan const times 1 sama dengan nama variabel yang panjang gitu. Di sini ya. By the way, kalian kebaca nggak sih yang di kiri bawah ini? Kebaca kan ya? Gue gede nih. Nah, nama variabel panjangnya di sini, terus nanti constant 2 sama dengan logiknya panjang hitung dulu. Nah, baru ntar kalau kalian udah semuanya, baru C sama dengan times 1 tanda tanya dot like-nya 3 sama dengan times 2 kalau nggak 0 kayak gitu loh. Intinya begitu kalian mau nulis ini harus lumayan pendek relatif. Jadi kalau misalnya emang panjang banget pakai if, atau kalian kalau mau tetap pakaiin pakai tanda tanya kayak gini, kalian bikin variabel-variabel tambahan supaya bacanya gampang. Itu gitu sih. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini nih. Ini kan contohnya nih, bad nih. Kan ada logic di sini, kasih ini, kalau nggak ada, kasih ada logic lagi, ngitung-ngitung. Nah, ini kan ini betternya kayak gini, atau bestnya dipotong sebisa mungkin. Intinya sih satu line biasa kayak gitu. Ini ada peraturannya. Should not be nested. Ya, ini nih rule of thumb yang nomor 1. Jadi kalau udah kebanyakan logiknya, sampai nested ada colon, ada tanda tanya lagi, itu udah nested kan, udah salah. Dan single line. Jadi kalau udah lebih dari 80 karakter biasanya yang udah jangan. Di sini dibahas deh. Nah, makanya kayak gini-gini, gue pengen kalian bacain aja di sini. Karena banyak yang useful kok yang di sini.
lagi parenthesis stop gua kapan aja ya? Kenapa? Kasih nul boleh. Tapi nul itu beda sama undefined ya. Kalian tau bedain nul sama undefined ya? Atau masih ya pokoknya beda lah gitu. Yes. Undefined itu artinya variabel yang belum dikasih apa-apa. Misalnya var A, var Z deh, var Z. Z tuh undefined. Karena Z belum pernah di set. Tapi kalau Z itu dibikin nul, itu bisa. Nul itu sendiri tipenya ada salah satu di JavaScript. Jadi type of null itu it's an object. 3 itu number, ada boolean, ada juga ya objek biasa, objek. Array itu type-nya apa coba? Kalau gue tanya kalian, type of array. Betul, objek. Jadi array pun hitungannya objek. Nah, jadi ya pokoknya kalian mau ternary, mau kasih nol juga boleh kayak gini. Nggak limited. Oh, satu lagi yang paling ya string. String di sini. Ada lagi? Mau nanya apa lagi, Mar? Nggak ada? Oke. Mar, feedback itu Mar. Butuh lebih semangat kayaknya Mar kalau ngomong. Logic apa ini? Menarik. Control statement. If bla 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 bla, but if logiknya nggak satu lagi gini, bad, oke, bad, good, oke. Ini nih cara penulisan doang nih, harusnya kalian kalau save pakai prettier udah otomatis turun sendiri kayak gini. NN itu nggak mungkin di atas, dia NN harus di bawah. Coba kita ambil. Let's try. Tuh, prettier udah langsung, oh ini 80 karakter, dia bikin satu line kayak gini. Sekarang kalau prettiernya gue bikin cuma 15 karakter. Waduh, semua ikutan ke bawah. Hah? Ini kenapa jadi kayak gini? Pendekkan banget. Kita lihat, kita save. Oh, dia malah sukanya ke kanan. Ini nggak bisa diganti di prettier sih. Kalau gue ganti di sini. Kalau ada logic yang kayak gini, terus bertentangan sama apa yang kita mau ikutin misalnya di sini ya. Ya hopefully selalu kayak gini. Tapi kalau misalnya sampai kepaksa, ini kan gue save, dia otomatis pindah ke kanan gini kan ya. Gue bilang ikutin apa yang ada di prettier aja deh, kayak gini. Dalam kondisi gini. Tapi kalau kalian emang pengen ikutin yang di sini, kalian matiin save file prettier untuk di file ini doang. Prettier atau prettiernya dimatiin untuk di file ini. Kalau nggak kalian matiin dulu kayak gini biasanya. Kalau gue lagi nggak pengen ngubah, matiin, terus balik lagi ke sini, gue pengen ngubah ini. Terus gue save, terus ya udah. Jadi biar prettiernya nggak jalan. Tapi untuk yang ini, to be honest, gue lebih suka di atas sih. Lebih suka kayak gini sih. Kenapa JavaScript Airbnb pengen di bawah? Oh iya, oke. Ini make sense.
biar lebih gampang bacanya. Ini kalimat yang gue baca di sini itu harus or atau and, jadi lebih gampang bacanya di sini. Ya ikutin ini aja deh. Mereka udah bikin banyak hal-hal yang bagus banget dan mereka punya argumennya kenapa harus dibikin gitu sih. Single line comment, gak masalah. Indentation, kita standar kan. Sekalian harusnya udah tahu semua. Kita 2 spaces. Banyak. Kayak gini juga udah di take care sama prettier kita. Misalnya ada function. Apa ya? Handle. Nah, ini otomatis spasi-spasi kayak gini hilang. Space. Yang penting kayak gini juga ada jarak 1 kalau di objek. Jadi kalau misalnya di sini kita mau deconstruct hello. Nah, lihat dia dikasih extra space di sini, tapi dia nggak ada extra space dari parenthesis ke ini ya, kurung berawal. Logic, oke. Koma. Ini. Koma juga kita pakai trailing koma dangle ini dari ESLint. Kita selalu ada koma di bagian akhir supaya konsisten. Jadi kalau ada kalimat nambahin baru lagi, nggak perlu ngubah yang atasnya. Jadi misalnya kayak gini. Ini tuh paling sering contohnya adalah cons. Jadi ya ada contoh. Udah bilang kayak info. Ada first name, Billy, ada last name, Ciptoni. Nah, kalau misalnya kalian kayak gini doang, tanpa trailing koma, itu ntar begitu di tengahnya gue kasih middle name, ini kan kayak gini, Nardus. Nah, kalian harus ngubah di atasnya, kalian kasih koma lagi kayak gini kan. Nah, kalau kalian kasih koma di sini, kelemahannya adalah begitu kalian save, kalian masuk di check git history commit-nya. Ini apa? Terms. Nah, ini nih. Jadi kalau kalian ngubah yang bawah, nambahin yang bawah, dan kalian nggak punya trailing koma di atasnya, kalian otomatis jadi ngubah yang ini. Kebayangkan ya? Kalau belum kebayang, nggak apa-apa, gue kasih tahu nih. Atau kalian udah kebayang, kenapa trailing koma tuh penting? Udah ngerti belum? Iya, walaupun cuma 1 karakter di belakangnya. Jadi nanti line ini otomatis kecatat di history, commit history-nya bahwa kalian yang ngubah. Padahal kalian nggak mau ngubah ini, kalian cuma butuh nambahin 1 koma doang. Makanya kasih trailing koma tuh penting. Tapi kayak gitu kalian sebenarnya udah nggak perlu khawatir lagi karena prettier-nya udah jalan. Makanya kayak gini-gini enaknya prettier adalah udah bikin code kita standardized. Jadi hal kayak gini kalian udah nggak usah ngikutin atau nggak perlu ngecek lagi. Typecasting, it's okay. Okay, seems good. Ada pull request yang kalian mau bahas nggak? In particular, kalau misalnya kalian mau, gue bisa go over.
Kalau enggak kita juga sekalian yang itunya kejam itu ya, uh, progresnya kejam, si Ilum ya, kill. Oke oke. Ntar kita buka juga apa sih GitLab ya. Yang mana maksudnya gimana? Ini contoh dari mana? Oh, yang importnya ya. Heeh. Nah, yes. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa kan, karena ekspor terus diimport lagi juga bisa. Lebih baik dari pengalaman gue dibikin ekspornya dibikin objek, terus importnya juga dibikin objek. Tapi nggak apa-apa, diubahnya belakangan aja. Kayak gini kan. Jadi ya bikin intinya dibikin objek, terus nanti pas lagi di filenya ya kayak gini juga jadinya. Yang lu lakuin sekarang itu gini kan ya, terms gini kan. Yes, ini kan ekspor default ini. Nah, kelemahannya adalah ntar kalau ekspor default terms, walaupun di sini bener, terus nanti di sininya itu gue bisa kasih ganti nama terms and condition. Misal lagi gini, terus gue pakai ini ya kan objeknya. Terus lagi return terms and condition JSX misalnya ini JSX. Kayak jadi kayak gini nggak kedetek pas lagi gue set semuanya terms gitu misalnya. Yang kedetek sih sebenarnya termsnya di sini. Tapi kalau namanya sampai keganti jadi nggak gitu bagus. Itu alasannya si kita ngikutin end design juga. Makanya tiap kali kita nge-import sesuatu dari end design kan kayak gini nih. Misalnya Lodash tuh, end design, kita nge-import tuh kita deconstruct apa yang kita mau ambil. Soalnya nanti best practice-nya adalah semua si yang ekspor kita jadiin satu. Misalnya ya, yang gue pengen lihat itu ini, tapi kita belum ngelakuin. Components. Nih, components kan baik banget nih di sini. Jadi di components itu nanti idealnya adalah kita punya index.js. Terus di index.js ini kita importin semua yang dari sini. Nah, kan di sini ada container nih. Nah, ini kayak gini juga belum dibikin objek kayak gini. Tapi ya, belakangan nggak apa-apa. Intinya kita idealnya yang gue pengen lihat adalah kita punya import container from ini container index. Ini kan index.js kan. Ini kita import semuanya dari misalnya belum berdua deh contohnya. Import sama footer di sini. Ya kan? Nah, terus nanti di sini export default object. Di sini ada container, ada footer dan segala macam nih. Nah, nantinya jadi di file yang lain kita mau pakai itu nggak mesti langsung komponen container index gini loh. Jadi nanti kita pakainya adalah import yang kita mau pakai container object sama kayak pakai si end design from from components. Oops. Volume components kayak gitu. Jadi alasannya kenapa gue mulai mau bikin kayak gini supaya nanti kalau kita udah mulai rapi banget kita bisa bikin satu index file kayak gini. Nanti cara pakai di sini. Kita mau pakai container, mau pakai footer dari satu objek doang. Intinya gitu sih. Kayak gitu hal gitu minor, nggak apa-apa, nggak harus langsung dibenerin. Tapi idealnya gitu loh. Jadi ntar kedepannya bisa belajar kira-kira. Oke, kita go over punya lu ya, Mark. Ini kenapa name lu RJ0 nih? Kenapa ada 001-nya, Mark?
Oke, oke. Ah, hover, oke, ini hover color important. Pertanyaan ini buat important si ini bukan? Di sini kenapa pakai important ini, Mark? Oke, jadi rule of thumb dari gue adalah sebisa mungkin kalau nggak bisa, kalau bisa jangan pernah pakai important. Itu juga itu gue belum pernah bikin artikel kayak. Alasannya gini, dari kalau dari yang gue baca yang di sini ya, ini kan ada A tag nih. A tagnya hovernya mau putih dan dipaksain jadi putih karena di sini ini dugaan gue doang ya, nggak tahu bener apa nggak. Karena di sini lu kasih warna dark blue, ya kan? Jadi dia warnanya dark blue tapi pas di hover dia pengen jadi putih. Nah, makanya lu di sini lu kasih important. Nah, padahal itu tuh tinggal kalau emang kejadiannya bener karena gitu, itu yang bener adalah di sini lu kasih hover. Bentar, dulu visual deh. Woi, kenapa browser ini ikutan? Ini, ini, ini apa nih? CSS. Tadi contohnya A ya, kayak gini. Di sini kan ada hover, warnanya terus di bawah sini bla 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 ada A warnanya colornya gray misalnya. Di sini kan apa ya, blue. Nah, kayak gini kan sebenarnya yang terjadi adalah lu paksain important karena mungkin warnanya jadi abu-abu kan. Nah, cobain sebenarnya paksain di sini. Dan ini harusnya nggak perlu important. Karena yang alasannya yang pertama itu kan ada hover colornya. Intinya hierarkinya harus ditaruh yang benar. Ini gue cuma nebak ya, again. Karena kalau kayak gini dia warna defaultnya untuk A tag ini bakalan gray, tapi kalau misalnya dia di hover dia bakal jadi white. Karena yang di bawah yang bakal niban yang atas ya kan kalau di styling di CSS. Jadi cobain dulu yang di sininya dulu. Itu sih yang pertama kali gue kalau ngelihat ini kayaknya masalahnya di situ. Yang boleh pakai important itu kalau misalnya kita lagi pakai library orang, misalnya pakai punya end, ya kan? Terus kebetulan si end-nya itu ngasih warnanya di style komponen, ngerti nggak? Jadinya ibarat di sini ada komponennya si end gitu, terus di sini kan kayak pakai style gitu loh. Misalnya colornya blue. Kalau mereka sampai pakai kayak gini, ya salah satu yang cara kita buat nibannya adalah di sini kan misalnya ada kelas atau class name misalnya kita pakai DSX, kelasnya namanya Billy. Nah, Billy-nya baru kita override color-nya itu gue nggak mau biru, gue maunya putih. Nah, baru kayak gini pakai important. Kalau misalnya dia emang diganti, dia tulis di style, jadi kalau contoh di sini apa ya, baik gue coba cek di sini. Tuh gue lambat banget. Misalnya gini, komponen ini dong lambat bener, elemen style. Nah, kalau di sini ada dia color white. Nah, kalau dia udah di elemen style kita udah nggak bisa niban lagi. Jadi kita bisa tiban ya salah satunya cuma pakai yang dari sini, dari yang class kita kasih color, kita mau kasih warnanya gray, tapi kita important. Nah,
Ini tuh boleh pakai important kalau emang perlu niban sesuatu yang di sini nih, yang di elemen. Karena itu udah nggak bisa ditiban lagi. Sebenarnya ada satu lagi sih caranya. Di sini kan misalnya style ini footer ini kan punya 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 styling sendiri kan. Terus kita di sini sebenarnya kita tiban di sini jadi white. Nah kayak gini juga ini niban si footer punya style element dot style. Ini salah satu caranya. Cara kedua adalah pakai pakai class name nggak apa-apa, terus pakai important kayak gini. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya emang pengen niban sesuatu yang dari Ant library itu juga gue udah bikin apa medium ya. Coba medium pose mana ya? Overriding. Eh, Oke, ini contoh dari company gue yang lama. Ini kalau ini engineer pemalas kayak gini. Ini gue nggak suka banget. Ini dia dapetnya dari mana? Itu dia dapetnya dari kayak gini. Ini literally kayak gini semuanya di copy nih. Wah, gue perlu niban yang ada di sini nih. Gue copy aja semuanya di sini, di copy paste, masukin ke dalam apanya CSS-nya, nibannya terus kayak gini. Ini di bagian bawah nih. Nah, itu yang gue paling gak suka. Karena berarti dia nggak tahu apa yang mereka ubah. Karena mereka cuma copy paste apa yang udah di-compile-nya, hasil compile-nya. Sedangkan kita kan nulis code adalah pre-compile, sebelum diubah. Jadi kita harus specify kayak gini-gini ya. Nah, ini nih, katanya. Ini hasil dari sini tuh di-copy, terus jadi kayak gini. Yang benar adalah kita specify masing-masing. Nih, end table head-nya berapa, mana yang kita mau ubah. Bentar. Oke. Okay. Intinya kalian jangan jangan kalau perlu niban sesuatu itu jangan cuma sekedar pakai important, itu nomor satu. Yang kedua, jangan juga main copy paste apa yang udah dari stylingnya kayak gini terus kalian paste demi niban sesuatu yang kalian mau tiban. Ini nggak bagus. Ini berarti kalian nggak ngerti apa yang kalian tiban. Nanti kalau misalnya perlu ngubah yang lain lagi jadi nggak ngerti. Kalian harusnya ngubahnya kayak gini. Lihat, end table. End table, gue mau ubah t-head-nya doang. Jadi end table, terus ambil ampersand, dash t-head. Nah ini jadi gue mau ubah t-head-nya. Terus anak child-nya, immediate child-nya yang tr. Jadi gue masukin lagi immediate child yang tr. End table row hover-nya. Oh ini gue kasih contoh yang beda deh. Ini adalah contoh maksudnya nggak exactly yang ini. Soalnya kalau yang ini yang TR harus ada kelas ininya lagi, harus gue tuh tambahin TR kelas itu. Cuman intinya kalian harus breakdown jadi kayak gini. Jadi berikutnya kalian perlu ngubah sesuatu, kalian bisa cek, oh kalian mau ubah end table yang end table-nya doang, atau yang t-head-nya, atau yang tr-nya doang, atau yang th-nya doang gitu loh. Jadi kalian harus breakdown. Nah, breakdown ini juga penting supaya kalian harus ngerti kapan kalian perlu tiban tanpa harus pakai important. Sama yang kayak di sini tadi. Jadi kalian harus ngertiin gimana hierarkinya jalan sambil pakai breakdown kayak gitu, jadi sebisa mungkin kalian avoid nama important. Soalnya kalau udah main important, nanti orang berikutnya, engineer berikutnya, gue dikasih kerjaan nih misalnya, gue disuruh jangan ganti warna putih, terus gue maunya ganti warna blue. Terus karena di sini lu udah pakai important, nanti orang berikutnya bilang ke gue kayak gini, Bill ini nggak pakai important. Kenapa? Karena Mario di sini udah pakai important. Jadi begitu gue mesti tiba di tempat lain lagi, dia harus pakai PD color blue important juga. Akhirnya semua orang berebutan pakai important. Padahal harusnya taruh di tempat hierarki di mana dia harus ditulis doang misalnya. Kayak gini hovernya mungkin pindahin ke bawah gitu. Jangan selalu pakai important. Karena important itu ntar bakal jadi masalah ke depannya begitu kerja sama orang lain lagi, orang lain perlu diban, akhirnya
saling tiba-tibanan pakai important. So this is a bad influence. Jadi bad start, nanti semua orang bisa berantem over important stuff. Gue lebih penting, ntar kayak gitu jadinya. Makanya sebisa mungkin avoid important. Oke. Itu sebenarnya nanti mirip sama ini deh, gue sekalian go over ini. Simple banget, Z-index, kalian baca di sini. Intinya cuma 2 paragraf. In short, kalau kalian di sini biasain pakai important, sama halnya nanti pakai Z-index. Aku mesti ini ada di atas sekian. Dari gue cobain, kalau Z-indexnya 5, itu bener, Bill. Jadi gue pakai Z-index 5. Nah, kalau misalnya satu orang pakai Z-index 5, ntar orang berikutnya, gue mesti itu ada di atas ya. Ntar dia pakai Z-index 6. Kapan selesainya nggak akan ada habisnya. Makanya Z-index juga sebenarnya nggak boleh dipakai seenaknya kayak gitu. Nggak boleh langsung Z-index mendingan 2. Kayak 2 tuh dari mana? Harus ada penjelasannya. 2 tuh muncul apa alasannya kenapa 2. Salah satu suggestion dari gue adalah bikin satu file. Misalnya ini variabel namanya Z-index. Jadi file Z-index itu yang kalian perlu tahu perlunya dipakai di mana gitu loh. Tapi jangan asal bikin Z-index random nih, sama kayak halnya important. Nanti semua orang bakal berantem over mana yang lebih penting, mana yang harus ditaruh di atas. Kalau misalnya gue paling egois, engineer paling egois, gue selalu bikin di semua file gue tulis aja Z-index 2 juta. Nggak akan ada yang ngalahin gue, karena gue taruh dia di Z-index 2 juta. Nah bayangin ntar kalau ada orang, Bill gue harus bikin modal box yang di atas elemen lu, gue bikin 2 juta 1 ya. Nah kan jadi berantem akhirnya. Makanya Z-index juga penting untuk nggak main seenaknya pakai Z-index. Itu sering banget gue lihat. Oke, ini benerin merge commit ya. Merge commitnya kenapa masuk ini? Merge conflict ya nih. Masuk ke sini. Ini kayaknya pas lagi kayaknya lo ada konflik terus masuk kan, masuk ke lokal terus ke commit nggak sengaja nih berarti. Ya harusnya kayak gitu, harusnya di lokal lu sih ini berarti. Pas lagi ada merge conflict lu nggak resolve, jadi dia ikutan masuk commit. Urutan import ini convention doang, tapi yang di paling atas itu section yang buat external library, terus di bawahnya itu local file misalnya dari pages, dari mana, terus yang terakhir adalah yang lokal dari dia sendiri, misalnya dari PD title guest, dia ada style index, ada misalnya utilities, yang itu lokal, baru terakhir kalau misalnya mau cons dan segala macam silakan. Tapi yang paling atas itu yang penting adalah external library. Oke, bagus. Oke. Gimana maksudnya? Oh, iya. SCS, kalau external library punya styling, jangan ditaruh di komponen sebenarnya, menurut gue sih. Cobain masukin sini deh. Menurut gue doang sih ya. Ini kayak nih. Kan kita pakai end di mana-mana kan. Tapi end punya styling kita masukin di app.js ya nih. Berarti ini. Masukin aja ke sini. Jadi jangan di individual file. Walaupun kan end itu kita pakai di mana-mana kan. Kita nggak import di setiap kayak gini. Jadi kalau kita pakein kita masukin aja di app-nya langsung. Masukin aja. Oke. Oke, bagus. Oke. Props, name children. Yes. Ini tiap orang beda-beda. Kayak gini nggak apa-apa. Oh, ini sorting props kita biasain aja. Hal kecil doang, nggak ngubah macam-macam. Sorting props itu yang pertama. Yang kedua, kalau gua disuruh nulis kayak gini ya, ini preference gue doang. Nggak harus kalian ikutin, tapi gua demennya gini. Props.
fonts. Ini dari sort. Kalian tahu kan ini shorthandnya dong, command shift, kalau misalnya Windows pakai control shift P sort, terus dia langsung sort di sini. Jadi biar cepat aja buat sorting multiple lines. Nah, alasannya kenapa gue bikin kayak gini, padahal kan sama aja kan, ini bisa dikonstruk. Gue personally suka pakai debugger. Jadi kalau misalnya gue pengen tahu apa aja yang ada di props itu, gue kasih debugger gini, terus gue save, gue jalanin app-nya, dia bakal berhenti di line ini. Jadi gue tahu di dalam props ini ada apa aja, ada value apa aja. Alasannya, gini, perbedaannya dengan yang tadi adalah kalau misalnya gue pakai kayak gini ya, gue debugger, terus gue cek propsnya kan. Nah, propsnya ini gue bisa tahu align-nya itu dikasihnya apa. Apakah dikasih left, dikasih right, dikasih top, dikasih bottom, gue bisa tahu. Sedangkan kalau pakai caranya tadi yang punya lu, argumen gue adalah kalau gue kayak gini, terus gue kasih debugger di sini kan, ya kan? Nah, terus gue cek color yang align yang di sini, dia value-nya apa? Dia bakal bilang left. Nah, tapi gue nggak tahu itu apakah left dari default value ataukah left dari parent-nya. Kebayang nggak maksud gue? Bener, udah ketumpuk. Misalnya align nggak dikasih. Terus gue hover align, dia bilang left. Tapi terus gue mikir, bentar, ini left-nya dari default value apa dari parent-nya? Gue nggak tahu. Ya kan? Nah, itu alasannya gue lebih suka dikasih di luar. Jadi ini di dalam kasih nama aja props gini, terus baru dikonstruk di dalam. Gitu. Itu hal kecil sih, cuman gue find it kayak setiap kali gue perlu ngedebug sesuatu, gue pengen tahu kan props yang gue dapet dari parent apa. Nah, dengan di props kayak gini lebih gampang untuk gue langsung kasih satu line debugger di sini gitu. Itu dari pengalaman gue. Banyak orang yang tetap kayak gini sih, gue sering banget lihat. Cuman menurut gue kayak kalau bisa satu hal lebih simple, kenapa enggak gitu? Kenapa gue kalau misalnya perlu buat debugger? Kan kayak gini jadi 2 kali kerja kan, gue mesti keluarin, mesti taruh di bawah, baru gue kasih debugger. Padahal kayak kalau misalnya otomatis kita nulis ini kayak gitu lebih enak. Ini gue mau ngecek, Akil masih di sini? Masih denger? Oke. Pada karakter itu. Nah, variable naming kayak gini. Dari dulu, dari gue kecil, maksudnya dari zaman gue main CSS dan segala macem, itu gue juga selalu pakai dot kayak gini. Nah, alasan kayak gini nggak bagus adalah kalau di sini ada PD title guess, terus di bawah misalnya gue bikin komponen apa, gue kasih nama color, dia bakalan tiba-tiba ada kemungkinan ketiban sama yang ini kan, yang section ini. Misalnya, contohnya gimana ya? Gue kasih contoh ini. Ini contoh real, ini ada div, verify title guess, ini exactly ini, title gini. Nah, di children, gue di sini bilang, gue ada class number nih, class name, di sini, kalau nggak gini, bukan numbering. Misalnya, ada engineer di bawah sini nulis ada numbering, terus dia bilang, dia mau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus dia map, begini ya. Aku map untuk setiap elemennya, setiap numbernya misalnya, gue mau bikin span yang punya class name. Kalau misalnya angkanya, numbernya habis dibagi 2, dengan 0. Tuh, ntar gue bikin gede deh.
color blue misalnya. Oke, terus kalau enggak, dia mau kasih nama color red. Oke. Jadi, orang yang lagi nulis ini, terus di sini kasih numbernya. Number, terus gue tutup. Oke. Kalian ngerti so far sampai di sini? Nggak ada pertanyaan kan? Oke. Oke. Jadi, masalah di sini. Kan gue lagi nulis function kayak gini ya, gue nggak tahu-tahu bahwa lu di sini, Mar, di PD title guess ini lu udah bikin coloring yang kayak gini, ya kan? Kan gue nggak tahu gimana caranya gue tahu kecuali gue baca file ini. Padahal yang maksudnya gue adalah gue pengen kalau misalnya angkanya ganjil atau genap, gue kasih warna biru atau merah. Gue lagi bikin sendiri doang buat apa yang gue mau pakai gitu kan. Tapi karena lu udah bikin di atas sini, PD title guess, lu punya status kayak gini, otomatis yang punya gue di sini, otomatis keubah kan, sesuai dengan ngikutin apa yang lu udah tulis di sini. Kebayang? Nah, makanya di sini, itu menurut gue jangan pakai gini, jangan pakai dot. Karena kalau dot, berarti anaknya dimanapun di dalam PD title guess, which is yang lu bikin ini kan reusable komponen kan. Orang bisa pakai kapan aja, terus orang tiba-tiba kasih nama kayak gini, kebetulan namanya color blue, atau color apapun yang ada di sini, jadi rusak, karena ngikutinnya PD light color dark blue. Padahal gue punya color sendiri yang pengen gue apply. Dan lu taruh importer lagi, jadi dia pasti ketiban sama punya lu yang di sini. Padahal gue pengen punya blue-nya, misalnya blue, gue mau warnanya RGB. Gue maunya warnanya kayak gini, color blue-nya. Nah, nggak bisa jadi kayak gini, otomatis ketiban sama punya lu yang di sini. Karena lu punya PD title guess di mana ada dot, color blue adalah ini dan important. Gue nggak bisa ngelakuin apapun selain daripada gue punya yang di dalam sini ya. Ntar di dalam kelas numbering gue, di sini gue harus bikin color blue, padahal gue bikin color kayak gini. Blue. Oke, gue maunya colornya padahal begini, 0000 atas. Oke, ini otomatis gue nggak bisa ngelakuin karena lu punya ini di sini, lu pakai important lagi. Jadi di sini gue otomatis harus gue engineer berikutnya. Nah terus gue bilang gini, Bill, ini gue harus pakai important. Kenapa? Karena Mario di sini pakai important dan karena namingnya Mario kayak gini. Nah, bayangin semua orang berikutnya jadi harus pakai important juga di sini kan. Demi Niban punya lu di sini. Nah, salahnya di mana? Di sini yang bisa dibenerin adalah jangan pakai dot. Karena dot berarti bisa any child yang ada di dalam komponen ini yang punya nama color sesuatu, dia otomatis pakai kelas yang udah lu bikin di sini. Itu yang pertama yang salah. Jadi harusnya pakai ampersand slash sama kayak gini. Jadinya kita balik lagi yang di sini kita ambil coba ya. Oke. Color orange ini harus begini. Otomatis, jadi kalau yang di bawah kasih nama color, dia nggak akan mengubah. Tapi jadinya pada penggunaannya lu harus pakainya PD title guess color blue. Nah, kayak gitu. Oke. Ngerti, Mar? Benar. Itu memang kelemahannya pakai yang dash gitu. Jadi panjang banget kan. Nggak bisa tinggal color blue misalnya gitu. Tapi ya itu, kalau lu kerja sama orang lain, nanti orang lain perlu ngedit, mereka akan jadi bermasalah kayak gini. Oke? Jadi ini yang perlu dipikirin. Jangan sampai ini terjadi di masa depan. Gimana caranya kita mikirin kayak gini. Salah satu halnya lain lagi, kalau enggak, itu be very specific. Misalnya kalau lu mau pakai color, misalnya gini. Ini contohnya. Jadi cuman bener-bener satu anak yang di bawahnya PD title guess. Jadi kalau ntar gue di bawahnya di sini ada class name kayak gitu, nggak akan ngerusak.
Kebayang nggak? Oke, ngerti? Kenapa nih? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Coba, kita santai dulu aja. Ya, ya. Di contoh yang terakhir bahwa, kalau nggak coba lu yang jelasin ke gue lagi. Tunjukin kalau lu udah ngerti. Intinya gitu sih. Intinya nama color jadi udah dipakai, nama class name color udah dipakai, sehingga kalau ada di orang di bawah sana, tapi di bawah komponen ini yang pakai color, dia akan ketiban sama warna yang ini. Intinya itu. Yes, jadi pakai ampersand dash. Ampersand ini dash ini kan berarti kalian harus ngikutin semuanya kayak gini. PD title class color dash blue. Nah, guess color blue. Nah, ini nanti akan apply ini. Dan menurut gue kayaknya kita nggak perlu ini sebenarnya, Mar. Nggak tahu sih. Uh, Again, ini gue cuman sekilas doang. Mungkin lu lebih tahu detailnya. Tapi menurut gue sebisa mungkin jangan pakai. Oke. Okay. Kalau Steven pakai important di dalam common gini kayaknya berarti dia salah. Mungkin dia salah ngerti juga. Ingat, Steven juga bukan super engineer. Dia bahkan masih belum ngerti banyak hal juga kok. Jadi kalau misalnya menurut gue sih jangan pakai gini. Steven kemarin juga ada sempat salah di, bentar ya, gue inget-inget. Karena ini penting juga kalian buat belajar. Kemarin dia nanya gue sesuatu tentang kayak gini nih kelasnya. Bentar, gue coba inget-inget. Oh, ini. Font size 16 pixel. Oke. Terus di sini kayak gini. Tadi tato kayak skala bro. Oke. Jadi kan gue di sini punya div nih, ya. Div kayak gini. Div punya kelasnya ini. Oke. Pertanyaan gue adalah, ini kan CSS belum dikompal. Setelah dikompal dia berubah jadi CSS. Oke. Kalian punya class name ini, PD title guess color blue. Gue mau tanya, ini punya stylingnya apa aja di sini? Styling yang di-apply di div ini, itu yang mana? Yang ini. Yang ini doang. Akil bilang, nah, fontnya masuk nggak? Itu pertanyaannya. This is the best question. Fontnya ada di sini nggak? Ada font 16 dan color dark blue atau cuman color doang? Betul, exactly kayak gitu. Jadi ini penting juga, note buat Mario juga, fontnya nggak ikut. Kemarin si Steven, dia kira guessnya ini ikut. Dia kira fontnya di sini ikut. Padahal ini salah, ini nggak ikut. Fontnya ini nggak ikut. Jadi kalau mau kasih tetap font size 16, tetap harus ada kayak gini. Oke. Jadi kalian punya PD title guess yang punya font 16, dan PD title guess color blue yang otomatis colornya blue ngikutin ini.
Jadi jangan assume bahwa kalau kalian di sini yang atasnya ikutan. Itu bukan. Itu kalau pakai dot iya. Kalau pakai ampersand enggak, beda cerita. Alasannya kenapa si Steven bisa tahu kayak gini, padahal dia salah. Dia itu punya ada wrapper lagi di atasnya. Oke, yang class name-nya itu kayak gini. Jadi dia tuh nggak sadar bahwa dia dapat font 16 di dalam sini. Oke, dia dapat font size 16 pixel di sini. Itu dapatnya gara-gara dia punya parent yang ada PD title guess. Ini. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada, ya di sini nggak ada juga 16. Oke? Oke, itu detail bahas tentang variable naming. Jadi kayak gini, jangan pakai titik, pakai ampersand dash aja. Atau kalau mau very specific, emang cuma dipakai di komponen ini doang. Color, ini kayak gini kan, ada color sesuatunya kan, emang cuma dipakai di kelas yang jadi title guess. Nah, kan kelas name kayak gini, ini jadinya bisa pakai yang tadi gue bilang. Kalau mau pakai dot, jadi kayak gini. Kenapa ini nggak masalah? Karena ini kan cuma satu anak di bawahnya doang yang punya kelas color blue misalnya. Dan ini udah dipakai di sini. Ya kan? Udah ditulis di sini nih, color blue. Jadi apapun yang ada di bawah sini, di bawah children ini, nggak akan mungkin kena ini. Nggak mungkin kena efek ini. Karena ini cuma immediate child. Satu level di bawahnya. Jadi solusi yang lain adalah pakai kayak gini. Kalau mau pakai color, pakai dot maksudnya, pakai dot notation untuk kelas ini. Oke, so far ada pertanyaan dulu, Mario, Akil? Nggak ada? Oke, kita lanjut lagi. Oh, oke. Sekarang gue ngerti kenapa pakai important lu di sini. important ini cuman boleh kalau misalnya kita punya common usage. Misalnya, mana ya? Ada di sini harusnya. Dashboard. By the way, Akil udah buka puasa belum? Akil? Udah buka? Oke. Color, font. Bukan CSS. Mixing bukan ya? Bentar ya, sambil gue cari-cari. Gue lupa juga soalnya ada di mana. Gitu saya. Harusnya ini sih. Spacing. Nah, spacing kayak gini. Jadi ini itu emang dipakai. Kenapa kita pakai important? Karena dia ceritanya untuk niban. Untuk sengaja niban apapun yang udah ada. Dengan pakai kelas PD margin top 2XS misalnya kayak gini, itu otomatis kalian bisa dipakai di mana aja, di level mana aja, dan mereka punya margin top spacing 2XS. Itu alasannya kita pakai important di sini. Jadi ini adalah reusable yang bisa dipakai di mana aja. Makanya dia ada di SCSS utils. Kalau kalian mau bikin utils yang lain lagi boleh di sini. Tapi untuk yang komponen wise kayak gini, style, sebisa mungkin jangan pakai important kayak gini. Oke. Oke, let's go next. Kalian pernah tahu nggak sih PD ini maksudnya apa? Atau nggak pernah nanya lagi PD? Jadi kalian cuma ngikutin dong. Bener, ya itu benar, Maria benar. PD itu panda maksudnya. Jadi alasannya gini, kalau ant itu biasanya ada apa ya, penamaannya masing-masing. Intinya kita PD itu jadi kita tahu oh ini maksudnya title guest yang buat dari panda punya. Jadi kita bikin sendiri gitu buat ngebedain title yang dari misalnya kita mau ngasih nama PD title. Jadi kita tahu oh kita title yang custom dari kita sendiri, bukan title yang dari end komponen misalnya kayak gini. Karena kan end bisa aja punya title lagi. Biar namanya nggak nabrak aja sih, intinya gitu. Terus, nah ini yang lo bilang ya, langsung import. Nah, ntar kita pengennya bikinnya kayak gini.
sih, Mar. Jadi pakai objek, terus nanti kita deconstruct. Oke? Oke, bagus, bagus. Pede. Penggunaan string. Yang pertama, sorting props, biasa, klasik. Yang kedua adalah untuk kayak gini sebenarnya nggak apa-apa nih. Ini sering banget sih, kita ambil contoh N deh. Udah sejam setengah, nggak berasa. Hopefully ini gue bisa pakai itu main juga. Lain kali orang berikutnya gue kasih ujian sekalian. Kalau nggak bisa jawab. Apa ya? Tooltip. Contoh. Tooltip. Cuma ada trigger sih. Oke, ya udahlah. Intinya penggunaan trigger nggak di sini trigger. Oke, ini baca ini deh. Trigger kayak gini, dia ada beberapa tipe, hover, focus, klik kayak gini kan. Ini lumayan kata-kata yang klasik. Jadi dia nggak apa-apa pakai string notation. Sama seperti misalnya begitu hover mau ada di kiri di kanan. Oh ini harus ini. Nah placement, juga pakai string doang kan. Top left, top right kayak gini-gini. Kayak gini sebenarnya nggak apa-apa. Cuman gue lebih prefer untuk misalnya yang kita punya di sini orange. Oke. Jadi kan yang tahu PD title guest itu ada optionnya orange itu cuman Lumar. Nggak ada orang lain yang tahu di dunia ini kecuali dia buka PD title guest optionnya ada apa aja sih. Gimana kalau gue masukin black? Gue nggak tahu itu bisa jalan apa enggak kan. Nah, jawabannya ada dua cara untuk bikin gini. Either PD title guest ini, PD title guest komponen yang di atas, ini. Jadi di file ini, nice. Ya. Oke, ini gue suka banget. Jawabannya ini bener, lu udah bikin sendiri di sini. Jadi kasih optionnya, jadi orang bisa tahu. Atau yang kedua adalah bikin variabel di sini, Mar. Variabel constant, misalnya color. Nanti dia ada orange, gray, sama blue. Oke. Terus nanti dia warnanya itu, colornya juga diekspor di sini. Jadi export defaultnya itu jangan cuma PD title guest doang. PD title guest komponennya sama color variabelnya. Kebayang nggak, Mar? Jadi bikin variabel di sini, oke? Gue kasih contoh ini deh, ini gue ambil semuanya. By the way, ini gue suka banget nih, lu udah bikin JS Docs ya. Ini bagus banget. Jadi orang yang berikutnya mau pakai, dia tahu begitu dia mau masukin variabelnya apa sih. Cuman ini kayaknya lu kurang kasih tahu ya. Harusnya di sini, ini kayaknya ada yang kurang deh. Param color, harusnya lu tulis di sini kalau nggak salah color. Jadi dia otomatis muncul option ini begitu lagi ngetik color. Kalau nggak salah gitu deh. Ini kayaknya notationnya ada yang sedikit salah. Oke. Kalau nggak salah ini kayak gini nih harusnya. Color ya. Sehingga nanti begitu gue pakai PD title guest di tempat lain, terus gue masukin color, dia pas lagi color, dia bakal muncul kayak dokumentasinya. Kalau nggak salah gitu deh. Gue lupa notationnya. Intinya butuh satu variabel lagi. Kalau nggak dia nggak tahu, dia nggak tahu mana yang punya option ini kan. Satu option lagi yang tadi adalah bikin variabel gini Mar. Cons color gini, colors dengan orange itu
itu orange, gray, blue itu blue. Oke. Nah, terus di sini export defaultnya bukan, jadi ada function, terus di sini export default object, ada pd title guess sama ada color set. Oke. Jadi di sini color set itu ikutan di export, sehingga orang yang mau pakai pd title guess bisa ambil ini. Contohnya di mana itu, di bawah ini ya. Nah, dia ambilnya pd title guess sama colors-nya. Oke. Jadi pas lagi diimport itu, dia bakal ambilnya kayak gini. Dia ambil komponen dan colors. Nah, colors-nya udah diambil, itu jadi nanti pas lagi di sini, color-nya pd title guess color. Oke. pd title guess color-nya sama dengan colors dot orange, kayak gitu. Jadi dia nggak mungkin ada typo, nggak mungkin dia nggak tahu ada apa, karena begitu pencet colors dot apa, kalau ini udah di save ya filenya, dia bakal muncul optionsnya. Colors ini optionsnya ada orange, gray, sama blue. Jadi dia ngebantu orang berikutnya, nah kayak gini, orange, dia tahu apa yang dia harus punya, option apa aja yang dia punya. Bisa begini, bisa juga pakai ini, JSDoc. Ini juga legit, ini bagus. Oke. Ada pertanyaan? Mar? Akil? Belum ada? Oke. Ini mirip-mirip. Gue gak pengen bikin lama, gue cepetin deh. Pixel. Oke, nice. Ini yang gue suka. Width. Width itu kemarin gue udah banyak bahas sama Mario. Ini buat Akil sih. Jangan suka pakai random percentage. Itu penjelasannya ada di yang gue share di sini. Stop using percentage. Detail penjelasan di sini, tolong dibaca. Ntar kalau Mario belum baca juga baca di sini juga ya. Intinya orang tuh demen banget, ini kebiasaan engineers di mana-mana di seluruh dunia, mulai dari yang India, mulai dari Indonesia, gue sering banget lihat. Itu demen banget bikin ada apa ya, misalnya kayak gini, gue punya kelas Billy, terus gue punya margin top 16%. Pertama, 16 itu dari mana? Gue tuh nggak tahu 16 dari mana. Yang kedua, layarnya kalau berubah dari mobile, laptop yang satu, laptop yang dua, itu 16% tuh beda. Jadi, jangan suka pakai random number kayak gini. This is not a good practice. Jadi dia, intinya jangan pakai random percentage. Alasannya gini, kita udah pakai, sebenarnya ini tuh nggak apa-apa kalau misalnya memenuhi ini. Gue udah tulisin di sini sih. Kalau kalian atau kita maksudnya udah pakai yang namanya komponen library, misalnya React Bootstrap atau Ant, mereka tuh udah kasih grid. Grid itu untuk ngejelasinnya adalah kan ada width-nya sekian persen, dibagi sekian grid. Nah, harusnya kita tuh selalu ngikutin grid-nya. Jangan kita pakai grid, tapi terus kita nentuin untuk width-nya pakai percentage sendiri. Karena itu namanya ngerusak apa yang udah kita pakai dari grid. Kecuali kita bikin website yang sama sekali nggak pakai grid. Kalau kita nggak mau pakai grid, kita nentuin width pakai percentage gini, nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Ini tuh sebenarnya sama aja kayak n, kalau nggak salah ya, kayak n grid, kolom, misalnya 16% itu berapa? Misalnya 6, gitu loh. Nah, itu tuh udah ditentuin sama si kolom grid-nya, 16%. Sehingga, tapi kalau misalnya nanti di ukuran yang kecil, di layar yang HP-nya kecil, itu jangan 16% lagi, tapi misalnya udah tinggal 12%, misalnya kayak gitu. Intinya mereka tuh semuanya udah diaturin sama grid. Jangan kita
kalau dengan kita nentuin pakai margin sendiri, pakai percentage, itu berarti kita ngelawan apa yang udah kita punya dari grid gitu loh. Kalau emang kita nggak mau pakai grid, nggak apa-apa, nggak pakai ini boleh. Tapi kalau sekali kita udah pakai grid, kita harus under, oke, berarti kita bakal konsisten pakai grid. Kita nggak boleh bikin bikin angka sendiri kayak gini. Apalagi ini yang paling aneh adalah paling demen margin top misalnya kayak gini. Ini nggak ada hubungannya. Ini harusnya uh, ya intinya jangan pakai percentage deh. Panjang banget argumennya ntar. Di sini bisa dijelasin uh, nanti ada yang rusak mana ya misalnya. Ini gue kasih contohnya deh. Nah, nih. Demen banget bikin width misalnya 20% ya kan. Misalnya ada button yang width-nya 20%. Oh, kalau gue lagi bikin di website kayak gini, layarnya gede banget kayak gini, 20% dari layar nggak apa-apa. Tapi begitu tiba-tiba dikecilin jadi mobile, lihat si 20% tuh jadi cuma segini loh. Nih, 1/5 dari layar ini kan. Lihat tulisannya udah jadi rusak semuanya kayak gini. Itu kenapa? Karena kita nggak ngikutin apa yang udah dibikinin grid. Padahal grid udah bikinin supaya kita tetap bisa apa ya? Intinya width-nya itu udah diaturin sama grid, jadi kita harusnya tetap ngikutin grid. Jangan seenaknya pakai kayak 20% kayak gini. Lihat, ini padahal angkanya kan bener, kayak 100 bagi 5 bil, ini 20% make sense dong. Tapi lihat begitu dipakai kayak gini, jadi rusak. Apalagi ini berhubungan sama responsive. Jadi, as much as possible, jangan pernah pakai width. Ini contoh, ini website gue sendiri, gue pernah bikin, tapi gue nggak pakai grid system, karena gue mau bikin desainnya sendiri. Nah, itu ini gue kasih contohnya. Ini website gue sendiri. Emang gue pengen ngambil sebelah kanan ini 10%-nya adalah tulisan warna putih. Makanya pas lagi di kanan ini juga sisanya tinggal 10%. Tapi lihat, 10% di sini di layar website itu gedenya segede gini. 10% di HP itu segede gini. Nah, hal-hal yang pakai percentage ini yang suka nggak dihitungin begitu udah ngelihat layar HP. Itu bakalan rusak makanya. Nah, tapi desain gue kebetulan memang gue bikin kayak gini, yang emang di HP gue pengennya begini. Dalam hal ini percentage boleh, oke? Okay? Tapi ingat kalau kita pakai grid, jangan pernah pakai percentage lagi. Ini oke. Iya, ini kenapa nggak pakai image ya? Backgroundnya. Maksudnya jadi kalau SVG nggak bisa pakai IMG SRC gitu ya? Kalau SVG. Oh, mau dipotong pakai objek. Oh iya iya iya. Iya. Hmm. Kayaknya kalau gitu sih mendingan oke oke. Kayaknya sih dugaan gue tetap mendingan kita pakai IMG, tapi jadi kita potong sendiri minta sama eh, Eva yang udah dipotong. Ini soalnya lu mau potong pakai ininya ya, pakai width-widthnya ya. Ini teacher's background. Hmm. Oh, oke oke oke. Gue masih belum kebayang 100%, tapi kayaknya harusnya mendingan kalau gitu gambarnya jangan minta SVG kali mungkin. Minta PNG atau segala macam. Terus lu bisa mainin di CSS-nya. Jadi tetap bisa pakai IMG kayaknya. Gue nggak pernah lihat pakai objek sih. Cobain itu dulu, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, pakai objek aja. Minute, oke, okay, oke, oke. This is good. Oke. Okay.
use state none. Ini mendingan kalau none kayak gini daripada string none, mendingan null kalau gue bilang. Atau empty string bahkan. Karena kalau empty string sesuatu itu udah bisa nunjukin sesuatu. Mendingan null atau empty string atau apapun lah. Oke, nah ini left 45% kayak gini-gini. Not a good practice. Random number 45%. Harusnya pakai pixel atau misalnya calculate. Kalau emang beneran mesti pakai percentage, biasanya mesti depend case dari case sih. Mesti gue cek kayak gimana atau kenapa pakai 45%, tapi biasanya gue bisa kayak gini. Daripada 45% karena butuh misalnya agak di tengah gitu kan ya. Dugaan gue adalah contoh yang lebih bagus daripada wave kayak gini. Left-nya 45% itu calc 50%. Jadi kayak mau dari tengah terus dikurangin mau berapa misalnya spacing XL misalnya kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Jadi emang pengennya tuh dari tengah tapi dikurangin sekian pixel untuk kebutuhan posisi dia. Atau misalnya kurangin 300 pixel gitu. Tapi jadi jelas dari mana, bukan kayak sekedar levelnya dari pokoknya 45%. Karena 45% itu very very inconsistent. Ya kan? Misalnya ini bayangin layar, ini 50% di sini, 45% kurang lebih di sini kan misalnya. Nah, 45% di website, ini dari sini teksnya sampai sini misalnya, ya kan? Tapi kalau oke. Jadi oke. Nah, yang hati-hati kalau misalnya berhubungan sama teks, soalnya kan ntar 45% fontnya misalnya segitu. Tapi ntar kalau layarnya gue kecilin segini, 45% kan di sini. Ya kan? Terus misalnya jadi tulisannya udah ke kanan banget, karena udah penuh. Sedangkan kalau 50% kurangin sekian pixel, tulisannya sendiri atau apa, biasanya dari pengalaman gue itu akhirnya lebih aman untuk in the long run, kalau misalnya ada perubahan. Nah, oke. Nah, gak apa-apa. Akil, masih di sini? Ada pertanyaan nggak? Jangan malu-malu. Atau overwhelmed sama perubahan-perubahan ya. Kalau dia mau tanyain, stop kita aja ya. Rules, place order, nice. Ini gue baru belajar juga nih, bahkan gue jarang pakai form.item. Tapi gue sekarang ini di kerjaan gue sekarang juga lagi ngikutin gitu. Ribet juga nih, ada rules, ada on change juga ya ternyata. Jadi kalau misalnya on change buat kenapa? Ya, benar. Kalau perlu ada ngubah, misalnya ubah input ini, kalau ininya input berubah ya perlu on change di gini gitu. Gue baca ini juga pusing sih. Tapi ya, emang harus. Uts, kenapa ada konsol ini? Ya, passwordnya. Oke. Harusnya dia gagal nggak sih? Oh no, oke. Ya, ini belum gua oke. Ini belum gua setting ya sehingga dia masih lewat nih. Harusnya di sini kan bisa ada centangnya. Pernah lihat nggak? Belum pernah. Oke, jadi gini, gue tuh ada, bentar ya, gue ambil pada tag kirim misalnya. Ke template lah. Jadi gue tuh udah pasang testing. Jadi dia bakal jalanin ESLint. Aduh, oke. Salah gue belum. Nah, jadi setelah lu push jadi pull request, dia bakal dijalanin tes ya, nih kayak gini. Jadi kalau dia ada console log kayak tadi gitu, dia bakalan fail. Terus di sini dia bakalan tanda silang. Nanti gue bakal bikin kayak gitu. Jadi kalau tanda silang artinya ada tes yang salah, which is yang di tempat kita cuma ngetes ESLint. Nah, cara ngeceknya adalah misalnya masuk ke sini, cek. Kalau misalnya ini merah ya, misalnya, kalian tinggal buka kayak gini sama persis.
tinggal pencet sini. Kalau kalian belum pernah login kayak gini, ntar bakal masuk login with GitHub aja. Nah, dia bakal siapin environment-nya, dia bakal jalanin, dia bakal cache, terus dia bakal jalanin tesnya. Which is yang di tempat kita jalanin lint check doang. Di sini cuman ada satu warning doang. Nah, kalau misalnya tadi ada console log gitu, harusnya dia kecatat di sini, dia bakal bilang ada error, errornya di mana, di line berapa, terus nanti di pull request ya, balik lagi di sini, dia bakal ada tanda silang. Nah, kalau tanda silang, dia nanti nggak bakal bisa dimasukin ke master. Oke, jadi itu automated testnya yang gue bikin. Cuman mesti di setup setiap kali bikin repo baru, itu yang gue belum kerjain sih. Oke. Ini gue tutup. Oke, ini record file, define. Oke, ini mari udah deh. Gua sejam setengah aja gila. Oke, merge request-nya yang di sini mana ya? Gue jarang banget pakai ini. Ini merge request. Coba ya, buka ini. Tidak Oh, karena ini pakai apostrophe, gue suggest pakai ini deh kayaknya. Jadi jangan kayak gini. Kalau dia ada apostrophe kayak gini, soalnya dia sering bacanya jadi aneh nih. Dia kira ini teks sampai ketemu apostrophe lagi nih. Formattingnya jadi aneh kan. Nah ini mendingan pakai gini supaya dia nggak rusak. Pakai string interpolation. Kayak gini. Jadi dia otomatis nah ini ngambil variabel kan, dan dia nggak akan ngerusak yang lainnya lagi karena dia di dalam string interpolation. Jadi dia nggak bakal muncul kayak gini. Ini juga di dalam teksnya ini, di dalam teks object pakai string interpolation. Sorting ya kill biasain aja. Kalau misalnya ada ya multiple props, jadinya rapi, enak juga dibacanya. Ya alfabet yang tadi itu coba nih. Nah, makanya pakai yang short lines yang gue udah tulis di itu di filenya, di onboarding file itu pakai yang namanya short lines. Lagi comment shift P, terus gue tinggal ketik short nih, short lines ascending case insensitive. Dia otomatis ngurutin. Jadi kalian nggak usah C L L L K L M N O O O K L O F S sama W S P T Q R S T U V W X. Oh ya S terus W gitu. Dulu gue kayak gitu terus kayak goblok ini. Ini pasti ada plugin deh. Ya udah terus pakai plugin. Tinggal gitu ya, comment shift sort. Jadi jangan ngabisin waktu justru buat nge-sort kayak gini. Pakai plugin aja. Plugin tuh banyak yang penting loh. Misalnya kayak gini ya, gue mau lorem ipsum, nggak punya teks ya, gue tinggal ketik lorem ipsum. Mau berapa paragraf, 3, keluar semua langsung. Kalian harus manfaatin yang namanya plugin-plugin di ini, VS Code. Gue sendiri masih dikit sih pluginnya. Apalagi di laptop ini kayaknya gue dikit. Oh.
Hmm. Di mana ya? Oke. Oh, line itu udah dibenerin. Oke, oke. Ada di pull request berarti ya? Oke, kalau gitu ntar mesti, kalau ada line sebiji, coba dibikin pull request sendiri deh. Coba bikin pull request sendiri untuk line itu doang. Ntar kasih gue approve langsung biar bisa masuk ya. Oke. Sorting biasa pakai string interpolation atau pakai uh, kurung kurawal. Ya, nice, nice. Ya, nggak masalah sih. Tidak, aku nggak ngerti kenapa lama banget. Apakah ada sambil recording? Nah, oke. Okay. Nah, nah, ini banyak yang bagus nih. Colors background, yes. Sorting, oke. Okay. On click, kalau misal on click by default nggak mau ngapa-ngapain, itu ada function dari Lodash namanya identity. Jadi defaultnya identity aja. Lodash. Yes, jadi sering banget. Bahkan di yang gue kerjain sekarang juga masih banyak banget. Semuanya nulisnya kayak gini ya. Eh apa tadi misalnya? Function gini nih, on click. Atau misalnya apalah, bukan di sini sih. Kalau ini kan komponen yang dipakai. Dari nulis komponen export, default, misalnya ada function komponen apa, komponen apalah. Terus dia default cons. Itu ada propsnya di sini on click misalnya kan. Tapi on clicknya nggak tahu mesti ngapain. Terus orang-orang pada demennya kayak gini semua nih. Semuanya di semua file terusnya gini on click E sama dengan E sama dengan E. Iya, itu itu sama persis sama dengan. Nah, masalahnya tiap kali on click kayak gini E sama dengan E, kalau nggak ada dia bikin E sama dengan E sama dengan E. Padahal ada satu yang bisa kita pakai namanya identity. Identity ini dari Lodash. Nih, di sini identity itu intinya persis yang itu. Dikasih apa dia balikin apa gitu doang. First return first argument it receive. Jadi defaultnya asal fungsinya ada. Jadi kalau misalnya kita mau pakai on click, walaupun misalnya on clicknya nggak kita kasih, dia nggak bakal meledak kan kalau kita panggil gini. Soalnya kalau kita nggak kasih default value, bener kayak yang Akil udah lakuin, kalau nggak dikasih, ntar dia malah kayak trying to execute function of undefined karena on clicknya sendiri undefined kan. Jadi ini bagus. Nah, pakai aja identity di sini. Ya. Hmm. Oke. Ini. Kalau misalnya di sini kita nggak perlu copy link ya. Oke. Ada yang salah nggak dengan function ini? Sampai buat copy kan? Ya, itu tuh nggak apa-apa kok. Yang di situ nggak apa-apa. Cuman maksudnya dalam contoh ini, jadinya gimana harusnya ditulisnya? Nah, jadi on click sama dengan gimana? Di dalam ini isinya apa? Kayak gini. Ini pilihan A, pilihan B,
Nah, on click bagian C. Ayo. Yang A. Mar, pilih yang mana, Mar? Yang A. Yang A. Oh, oke, nice. Kalian berdua bener. Jadi yang pertama ini malah nggak ngapa-ngapain. Yang C sama aja sebenarnya. Nggak, maksudnya bisa jalan nggak yang C? Bisa juga. Cuman ngapain nggak bikin function buat nge-execute lagi, padahal sama aja. Karena on click-nya sama dengan on click gitu loh. Jadi nggak penting. Ini redundant arrow function. Tapi jalan. Yang ketiga. Yang paling benar sebenarnya bukan paling ideal, namanya handle click, bikin gini. Oke. Terus di dalam handle click-nya ini kalian bisa pakai cons handle click dengan arrow function begini. Untuk yang kasus yang akhir ini ya. Jadi copy link sama sekalian manggil on click-nya. Nih kayak gini jadinya. Yang paling ideal adalah ini, on click, handle click. Di handle click-nya dibikin di atas ya, di atas sana. Terus ada copy link dan on click sendiri di sini. Alasannya apa? Kalau bedanya bikin di sini, bikin arrow function kayak gini. Ini setiap kali ada prop change, ada prop yang berubah di atas, ini anonymous function. Berarti dia bakal bikin function baru lagi, dia bikin function baru lagi, dia bikin function baru lagi yang isinya kayak gini. Padahal kalau kita udah bikin sekali di atas, ini udah di bind ke komponennya, sehingga dia bikinnya sekali doang. Terus tiap kali dia on click, dia bakal nge-refer ke ini function ini. Oke, bahkan ini sebenarnya harusnya lebih oke lagi kalau misalnya bikinnya gitu, every function. Gini. Nah, cuman kalau bikin kayak gini perlu disan, kalian nanti pakai ribet lagi deh kayaknya. Tapi jadi sementara so far kayak gini aja, ada handle click-nya. Combine this kan, ya harus gitu. Oke. Oke, track. Effect, yes. View page. Ini page apa nih? Oh, Surface Analytic Page View Basic Info. Track, oke, ya. Oh, buat nge-trackin nih. Nice. Oh, on click, arrow function, handle submit, on submit. Ini luar biasa ini. Oke. Ya. Menarik. Ini kayaknya harus di... Dugaan gue ini belum tentu bener nih kayaknya. Maksudnya dia kalau udah handle submit, kalau handle submitnya kayak begini, submit cons submit, kalau dia udah bikin begini, ini udah nggak perlu arrow function di sini. Dia udah bener dengan apa yang dia udah ada. Nah, kalau emang dia handle submitnya kayak gini ya. Tapi kalau handle submitnya dia begini, handle submit return ini tricky. Nah, ini namanya ini carry function. Carry. Belum pernah dengar? Carry. Literally carry rice. Ini namanya carry function. Karena function yang makan function lain terus nge-return function lagi. Itu namanya carrying. Nah, itu di Lodash juga ada, kalian kalau mau baca sendiri. Carry rice. Nah, itu bakalan belibet lagi. Kalau ininya kayak gini, Phil,
on submit arrow function begini, nah dia baru butuh yang tadi ini, satu lagi mungkin. Karena dia berarti perlu di-execute sekali lagi. Function, ya pokoknya hati-hati sama itulah. Sama carry function yang kalian harus dibaca lagi. Gila, udah hampir 2 jam. Sorry, jadi lama banget. Oh, 46%. Oke, oke. Ya ini coba dihitung aja ntar. Iya, pakai 50% minus berapa atau mungkin fix kalau bisa sih fix pixel dari atas ya. Kalau bisa, tapi kalau emang dia emang pengen ngikutin gambarnya atau apa, iya cobain pakai pakai itu deh. Lebih baik daripada mikir 46% dari top kayak yang rada nggak jelas kan ambigu. Mendingan dari tengah kurangin berapa pixel misalnya. Jadi pakai calc. Yes, bagus. SVG sorting. Hah, oke. Oh, ini avatar jazz. Oke, oke. Ini 46% lagi. Oke, oke. Dah. Gua nggak mau bikin lebih lama lagi. So far, oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa aja tentang apa aja kalian kalau ada pull request yang kalian mau bahas? Kalau misalnya nggak inget sekarang, nggak apa-apa juga. Kalian tinggal message gue aja pull request yang kalian mau tanyain kira-kira. Tapi sementara ada. Ambil apa? Ngebenerin satu line. Kayaknya butuh malam ini kalau bisa. Soalnya si Rico mau ngedeploy Coral. Coralnya kalau nggak bisa dibuild gara-gara satu line itu nggak mungkin. Mungkin gue mesti ngecek nih. Coba gue baca dulu deh teksnya. Oke, sementara gue matiin dulu recordingnya kalau gitu. Nggak ada question lagi kan? Nggak ada? Oke.